Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan masih dalam rangka World Breastfeeding Week atau Pekan Menyusui Dunia. Hari ini Bincang Sehati akan membahas tentang manfaat ASI bagi anak. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.itv. Dan telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati, Dr. Diana Yuliani Suryanto SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit St. Carolus Sumarekon Serpong. Selamat pagi, Dr. Diana, apa kabar? Selamat pagi, baik kabarnya. Oke, Dr. Diana, hari ini kita akan membahas manfaat ASI bagi anak karena kebetulan juga dengan Pekan Menyusui Dunia dan ini kebetulan juga dokter lagi ngisi juga anak keberapa ini, Dok? Anak ketiga. Anak ketiga, semoga sehat-sehat terus ya, Dok ya, sampai bersalinan. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas manfaat ASI bagi anak. Tapi sebelum kita membahas manfaatnya sendiri, ASI itu apa sebenarnya sih, Dok? Ya, sebelumnya saya terima kasih. Ini memang Pekan Breastfeeding Week ya, tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus. Kita setiap tahunnya memperingati ini gitu. Jadi ini memang kebetulan ya pas banget ya acaranya ya. Jadi manfaat ASI ya, manfaat ASI itu sebenarnya kita semua tahu bahwa ASI itu adalah air susu ibu yang nutrisi yang sudah dipersiapkan Tuhan bahkan sejak lahir gitu. Seperti kita mempersiapkan kehamilan, sebenarnya Tuhan juga udah menyiapkan makanan buat nutrisi bayi ini sendiri gitu. Jadi tentu kita tahu bahwa ASI ini banyak manfaatnya gitu ya, mulai dari manfaat untuk anak ini sendiri, manfaat untuk ibunya sendiri, bahkan sebenarnya kalau kita bilang adalah manfaat untuk ya dunia karena tema dari Breastfeeding Week ini sendiri adalah menyusui untuk mensupport healthier planet. Betul. Gitu. Jadi sukses menyusui untuk kesehatan bumi lah istilahnya gitu. Jadi kita tahu bahwa ASI itu manfaatnya mulai dari dia awal lahir sampai dia akan mensupport ASI terus sampai bisa sampai 2 tahun ya yang kita tahu ya. Cuman yang ASI eksklusif yang kita rekomendasikan adalah 6 bulan pertama kehidupan dia ya gitu. Jadi dari tumbuh kembang dia, nutrisi sebagai makanan utama bayi itu memang sudah nggak bisa lagi digantikan dengan makanan lain sih gitu. Nggak ada satupun makanan yang bisa menggantikan ASI ini sendiri gitu. Nggak bisa diotak-atik ya? Nggak bisa udah. Ini sudah memang udah Tuhan udah luar biasa sih menciptakan makanan luar biasa lah buat bayi ya. Gitu. Tapi sebenarnya peranan sendiri kan tadi ada 2, Dok. Ternyata ada peran untuk si bayi dan peran si ibu ya. Gitu. Kalau nanti kita bahas peran si ibu. Tapi kalau untuk peran si bayi ini sendiri dalam proses tumbuh kembangnya seperti apa, Dok? Ya kita tahu. Jadi ASI ini manfaatnya sudah banyak penelitian, studi mengenai nutrisi dari ASI bagi tumbuh kembang si anak. Bahkan terakhir juga dihubungkan dengan kecerdasan atau IQ si anak ini sendiri gitu ya. Tumbuh kembang kita tahu bahwa ada 2 aspek ya, ada tumbuh dan ada kembang gitu. Kalau tumbuh kita melihat dari panjang badan ya, lingkar kepala, berat badan, sedangkan kalau aspek kembang atau perkembangan anak itu dilihat secara kualitatif. Jadi misalnya kecerdasan dia, kemampuan motorik dia, atau ya secara psikologis, mental dan emosional anak ini sendiri ya. Apa hubungannya dengan ASI? Bahwa kita tahu ASI ini memang sudah yang paling cocok lah untuk bayinya. Nggak mungkin misalnya kita lihat bahwa ASI ini dikeluarin dari ibunya sendiri ya itu yang paling cocok bahkan untuk bayi prematur sendiri gitu. Jadi apa manfaatnya untuk tumbuh kembang? Kita tahu bahwa di dalam ASI nutrisinya sudah sangat lengkap, baik karbohidrat, protein, lemak ya, bahkan zat-zat vitamin dan mineralnya itu semuanya sudah memang kita sampai amazed ya, memang tidak ada cairan lain lah yang bisa menggantikan. Bahkan sebenarnya kalau boleh maaf susu formula atau susu makanan pengganti lain itu mirip-miripin ASI gitu. Jadi dibuat secara demikian rupa sehingga bisa mirip sama ASI gitu. Tapi tetap tidak ada satupun yang bisa menggantikan, terutama adalah antibodi dari ASI ini sendiri gitu. Nah, antibodi ini yang tidak ditemukan di makanan yang lain. Tumbuh kembang anak tentu kan faktornya banyak ya, dari nutrisi yang baik sejak dari dia lahir, bahkan sebenarnya dipersiapkan sejak dari ibu ini hamil ya, sampai 1000 hari kehidupan anak ini. Tentu juga ditambah dengan untuk perkembangan adalah stimulasi yang adekuat ya. Jadi nggak juga hanya nutrisi-nutrisi aja, tapi tentu juga ada stimulasi yang tepat lah untuk anak ini bisa tumbuh sehat, pintar ya. Tentu juga itu yang paling diharapkan orang tua ya gitu. Oke, itu dari peran bayi.
si bayinya Iya. sendiri atau si anak itu sangat luar biasa efeknya Iya, seperti itu memang. ya. Iya. Oke, tapi kalau dari si ibu sendiri saya taunya sebagai laki-laki ya, saya taunya hanya bagus untuk si anak gitu, si bayi. Ternyata ada sisi baiknya juga untuk si ibu, itu apa itu, Dok? Iya, tentu, gini, sebenarnya kadang-kadang sekarang yang jadi tren atau jadi apa, topik kekinian tuh sebenarnya ibu-ibu memang kalau saya lihat akhir-akhir ini, inilah maksudnya, eager untuk mau memberikan ASI gitu. Mhm, Mungkin tapi caranya mungkin berbeda ya, ada yang hanya mau ASINya diperah, mhm, ada yang mau yang penting ASI lah, yang penting, mhm, cairannya aja gitu. Tapi sebenarnya yang dibalik semua itu adalah yang paling penting ada proses menyusui ini sendiri. mhm. Jadi saya paling seneng quote, tentang dikatakan bahwa breastfeeding is not just a milk, but it's also about love gitu. Oh Jadi iya, maksudnya ada bonding di situ ya? iya, jadi menyusui itu nggak cuman bicara tentang ASINya aja Mmm, gitu loh, nggak cuman, "Ah, saya perah, yang penting saya udah ngasih ASI, perah," ya nggak cuman itu, tapi memang beberapa orang tua atau ibu memang masih ada kesulitan lah ya untuk memberikan langsung ASI. mhm, Cuman dengan bantuan, dengan konseling yang tepat, dengan persiapan yang tepat, seharusnya setiap ibu itu bisalah memberikan ASI pada anaknya gitu. Nah, apa manfaat buat ibu? Tentu luar biasa, ikatan kasih sayang, bonding ya, dari yang awal seperti saat kita hamil, kita kan seringkali dielus dulu. lah, diajak ngomong, bahkan didoakan ya, ya sampai bayi ini lahir. Nah, bayi lahir juga tentu kalau menyusui itu kan didekap ya, kemudian disayang, lihat-lihatan, kontak eye to eye, mata ke mata. Kemudian rasanya dia sebagai seorang ibu yang bisa memberikan yang terbaik buat anak, tentu buat ibu tuh ngerasa rileks, si bayi juga merasa dia dicintai ya. Mhm. Di samping itu manfaat ASI ternyata bisa menurunkan berat badan loh. Oh, Ya ini yang jadi paling dicari ibu-ibu pasca melahirkan ya? iya, jadi kan Anda nggak perlu diet, dengan Oke. menyusui aja ternyata juga berat badan ibu juga turun dengan Oh, sendirinya. Kemudian hormon-hormon stres atau kortisol itu bisa turun ya. Kemudian ya ternyata ada studi mengatakan bahwa menurunkan resiko kanker payudara ya oh, pada oke. ibu yang menyusui anaknya langsung ya. Ya luar Oke. biasa. Banyak Mhm. sekali manfaatnya ya ternyata ya? Ya, itu memang kadang-kadang kan katakan kan dokter lebay banget, ASI 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 mulu. Tapi ternyata memang itu enggak sekedar ngomong-ngomong biasa lah. Itu memang Mmm, apa ya, studinya tuh nggak cuma di Indonesia, mhm, studi di luar negeri begitu mhm. banyaknya manfaat ASI pada anak ya. Oke, dengan manfaat-manfaat itu apakah juga ini bisa mencegah hal-hal yang tadi saya sebutkan di awal tentang gangguan psikologis kayak baby Iya, blue syndrome, postpartum depression itu juga bisa mencegah ya, Dok, ya? Kan a ada bonding di situ? iya agak, jadi kayak apa ya, memang ada beberapa ibu yang saking sayangnya mungkin ya atau Mmm, saking khawatirnya dia juga ngalamin yang namanya baby blues itu. mhm, Jadi dia takut salah, dia takut nggak ngerti, dia takut babynya kenapa-kenapa, mungkin karena saking sayangnya mhm, juga bisa mhm, kan, kadang-kadang kita saking takut sayang atau takut ngelukain jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain mhm, gitu. Nah itu juga jadi efek yang berbeda dari ASI. mhm. Begitu ibunya stres, ibunya sedih, ibunya cemas, khawatir berlebihan, ternyata ada hormon yang bisa menurunkan hormon ASI, hormon oksitosin. Mmm, Jadi, ya itu penting juga nah, untuk mencegah biar ibu-ibu nggak stres ya, nggak mmm, marah, nggak khawatir, nggak cemas. Gimana justru dengan khawatir cemas tuh ASI jadi produksinya bisa menurun loh. menurun ya? Iya, justru kebalikan. Makanya perlu bantuan lah. Jadi 2 dari 3 ibu menyusui itu sebenarnya, perlu bantuan lah. Artinya bertanyalah, persiapkanlah Mmm, kehamilan dengan baik, bahkan dikatakan sebenarnya kalau udah hamil 32 minggu tuh udah mulai baca-baca lah gitu. mhm, Meskipun ya bukan semuanya dibaca sampai jadi bingung, tapi carilah sumber yang tepat, konselor yang tepat untuk mempersiapkanlah si buah hati ini dengan baik ya, sampai, begitu dia melahirkan dia udah tenang, dia udah siap, "Oh, saya tahu apa yang harus saya lakuin ya, ini proses-proses yang bisa terjadi pada saat bayi ini mhm, lahir," gitu. Bagaimana, ASI yang awal kadang-kadang memang belum keluar atau ASINya baru sedikit, nah itu memang proses yang normal yang orang tua mmm, sebenarnya harus tahu gitu, bahwa nggak ada yang, adalah beberapa ibu yang begitu lahir ASINya langsung nah, berlimpah, langsung, banyak mhm, banget gitu. Tapi ada beberapa yang sering saya temui tempat praktek atau di rumah sakit membantu ibu melahirkan, ya perlu dibantu. Padahal cuma mhm, dibantu mungkin posisi perut katanya, mmm, dikasih tahu, informasikan bahwa mmm, memang, seperti ini, seperti itu. Akhirnya baru bisa mmm. gitu.
tapi itu ya jarang sebenarnya memang konseling yang tepat, informasi yang tepat itu sangat diperlukan sih untuk Hmm. ibu-ibu yang baru melahirkan terutama anak pertama Oh, gitu anak ya. pertama. Ya karena kan kadang-kadang belum ada pengalaman ya, Mhm, belum ada betul. informasi yang dia alami lah gitu. Mhm. Oke, selama masa hamil itu sendiri 9 bulan berarti support keluarga juga baik ya? Sangat, sangat. Justru tema tahun lalu itu kalau breastfeeding week adalah dukung ayah ibu untuk menyukseskan Oh. keberhasilan ASI ya. Ya, sangat-sangat penting sih kalau aku bilang. Karena kadang-kadang kita merasa sendiri, udah ngelahirin, hamil udah capek ya, kemudian berat, lahiran, anaknya nangis terus, itu benar-benar butuh support, dukungan ya, dari orang tua, terutama memang suami sebenarnya. Mhm. Makanya ada istilah sekarang ayah ASI, Nah, itu ya ada kan, tuh ayah komunitas ayah ASI. ASI gitu ya, Ya, oke. komunitas ayah ASI itu sangat penting sih. Saya rasa memang ayahnya yang mendukung, itu nomor satu. Mhm. Karena kalau tanpa dukungan dari suami atau ayahnya, ya mungkin berhasil, tapi ya lebih berhasil banyak adalah dua-duanya support banget gitu. Mmm. Kedua tentu nggak cuman ayah, adalah lingkungan di sekitarnya dia ya, orang Mhm. tuanya, mertua, atau ya pengasuh yang saling membantu lah gitu istilahnya ya. Gitu. Oke Jadi oke ibu memang merasa dicintai, dia merasa didukung, ya dia semangat untuk ngasih yang terbaik lah buat anaknya, dan itu juga bisa gitu. mempengaruhi lancar atau tidaknya waktu melahirkan ya, Dok, ya? Iya, of course lah, pasti banget lah Mhm. itu ya, kalau nggak Ok ada dukungan ya kita manusia nggak bisa sendiri kayaknya ya. Ya, oke, berarti memang semua dukungan itu sangat penting. Tapi kalau berbicara tentang dampaknya yang sangat ya, luar biasa, manfaat untuk si bayi dan si ibu, sekarang kita ngomong ini, untuk jadi warning juga untuk yang lainnya yang akan melahirkan ya, atau yang baru saja melahirkan. Dampaknya kalau tidak diberikan menyusui ya. ASI? Tidak memberikan ASI berarti Mhm, pakai tambahan ya. iya. Ya sebenarnya sih asal gini, kalau saya bilang saya juga kadang-kadang kalau mau baca ya di Instagram atau di Mhm. cerita-cerita orang tua, kadang-kadang juga jadi kayak dua kelompok gitu. Oh ini anak ASI, ini anak bukan ASI, ini ibu ASI perah, ini ibu ASI menyusui. Itu sebenarnya juga bukan klaim atau apa ya, jadi disudutkan gitu loh. Mhm, Kesannya kayak dibedakan lah. mhm, Padahal kita nggak harapkan itu, tapi kita sebagai tenaga medis, sebagai konselor itu sebenarnya hanya menyarankan, tapi juga sebenarnya tidak, tidak memaksakan atau harus ngecap, "Oh, bayi yang tidak diberikan ASI itu jelek, bayi mmm, yang tidak bisa nyusuin langsung itu jelek mhm, dibandingkan bayi ASI menyusui langsung," ya nggak juga sih. mhm, Jangan punya cap-cap seperti itu, mhm. karena itu akan jadi Di kotak-kotakan jadi iya, ya? di kotak-kotakan jadinya, itu yang jadi prihatin sebenarnya. Yang Mhm, penting sebenarnya adalah carilah awal, bantuan yang tepat ya mhm, untuk karena itu pengetahuan itu sebenarnya boleh untuk awal ibu tahu. Nah sekarang kok dampaknya nggak menyusui ya kita tahu nutrisi, manfaat ASI sedemikian mhm, banyaknya gitu. oke. Artinya manfaat ASI itu udah memang, udah kalau mau baca tuh bisa dari A sampai Z manfaatnya ada semua gitu. Nah dampaknya apa ya, tentu kebalikan dari manfaat yang dia nggak bisa dapetin gitu. Cuman Oh, yang paling kita khawatirkan sebenarnya adanya terjadinya, alergi sih, mmm, alergi pada misalnya nggak bisa diberikan ASI, diberikan makanan tambahan lain, jadi alergi. mhm, Nah kalau terjadi alergi tentu ya itu kan juga repot juga kan ya, artinya harus, cari yang mhm, cocok, kemudian belum tentu bayinya langsung ketemu yang pas mhm, gitu. Nah manfaat ASI salah satunya adalah, menurunkan resiko infeksi. mmm, Nah, sekarang kalau nggak diberikan ya tentu ada resiko mmm, meningkat untuk untuk terjadinya penyakit, mungkin ya ah, penyakit saluran nafas, penyakit mhm, diare, kemudian penyakit-penyakit mhm. yang mungkin bisa timbul untuk efek jangka Nah, panjangnya. nanti kita Nah akan itu. bahas penyakit-penyakit apa saja yang mungkin bisa timbul di long term-nya atau jangka panjangnya. Dan kita Ya, tahan terlebih mhm. dahulu. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan tentang manfaat ASI bagi anak seperti itu ya, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, manfaat ASI bagi anak. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Masih bersama kita semuanya, Dr. Diana Yuliani Suryanto SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit St. Carolus Sumarekon Serpong. Kita kembali lagi ke Dr. Diana. Dok, melanjutkan tadi di segmen sebelumnya yang kepotong, ini sebenarnya ada dampak apa sih, penyakit seperti apa yang mungkin bisa timbul ketika anak ini tidak mendapatkan ASI? Iya, jadi kita kan tahu manfaat ASI sedemikian banyak ya. Salah satunya adalah ASI itu bisa menurunkan resiko infeksi saluran nafas ya. Kita harapkan bayi itu sebenarnya sehat, jarang batuk pilek, sampai anak ini kalau kita harapkan 3 bulan lah ya, 3 bulan tuh hampir kita harapkan sehat lah. Jangan datang dengan dok, anak saya batuk, anak saya pilek gitu. Karena kenapa? Karena di dalam ASI itu ada antibodi ya, antibodi atau kekebalan tubuh yang bisa memproteksi atau melindungi si bayi ini sendiri. Jadi kalau secara studi 1/3 kejadian infeksi saluran nafas atas ini bisa diturunkan lah dengan anak dengan pemberian ASI eksklusif saja gitu. Kemudian bisa menurunkan resiko diare, tentulah kalau diare ini sudah secara logika aja kita udah tahu, karena kita tahu bahwa kalau menetes langsung nih direct feeding gitu, ya mau diare dari mana gitu, nggak mungkin lah kita kan kalau misalnya ada media lain, misalnya botol susu lah ya, kemudian air kalau bikin formula mungkin nggak steril, atau mungkin cara kebersihan pemberiannya itu sangat bisa meningkatkan resiko terjadi diare pada anak gitu. Nah kalau direct feeding tentu ya langsung, nggak perlu alat apa-apa, nggak perlu media apa-apa ya, resiko diare udah pasti berkurang gitu. Kemudian ada yang dibilang bahwa menurunkan resiko obesitas ya. Obesitas berhubungan nanti dengan hipertensi lah, gula darah yang meningkat atau kencing manis ya. Kenapa? Karena ya ASI itu sudah nutrisinya sudah memang dilihat dan dicocokkan itu memang sudah yang paling pas gitu. Nggak ada yang kelebihan, misalnya kelebihan gula lah, atau mungkin kelebihan dari kalori karbohidratnya. Jadi resiko terjadi obesitas pada bayi itu jarang, dan biasanya memang kadang-kadang pada 0-3 bulan ternyata perkembangan sangat pesat gitu, sangat pesat, sehingga kalau dilihat dari kurva pertumbuhan bayi dia sudah melewati tuh garis apa +2 SD gitu. +2 itu artinya sudah resiko overweight dan obesitas kan. Nah tapi jangan khawatir kalau begitu hanya ASI, nanti pada suatu titik biasanya 6 bulan udah balik lagi tuh trennya normal aja gitu. Jadi kesannya kayak nabung dulu gendut di awal, tapi ternyata nggak akan obesitas di kemudian hari. Ternyata dengan ASI itu akan seperti itu gitu. Kemudian yaitu menurunkan resiko radang paru lah. Kalau batuk yang terus menerus, anak ini terpapar ya dengan infeksi, dia bisa menyebabkan pneumonia atau radang paru. Dan ASI juga menurunkan resiko itu semua gitu. Luar biasa. Efek jangka panjang lagi. Kan tadi saya bilang bahwa efeknya bisa IQ ya. Nah, diteliti ternyata ada penelitian mengatakan bahwa memang ASI ini berhubungan dengan kepintaran anak ya, perkembangan motorik yang lebih cepat. Ya itu sih sebenarnya bukan murni ASI, tapi memang dengan stimulasi juga yang tepat ya. Cuman memang di dalam ASI kan nutrisi sudah pas ya. Nah, kemudian didukunglah dengan kasih sayang ibunya, dibelai, didekap, disayang-sayang lah istilahnya. Kalau ngasih ASI kan nggak mungkin nih ASI ayah saya gitu kan, nggak mungkin. Artinya dia akan dengan segala cara dia akan mengasihi anak ini gitu. Jadi itu akan efek adalah secara psikologis juga gitu. Secara psikologis artinya anak ini merasa dicintai, dihargai, emosional, mental, psikologisnya juga terbangun ya. Itu kan karakter anak sangat penting ya. Istilahnya ya nggak cuman pinter aja, tapi IQ-nya juga pasti ada lah gitu. Dibandingkan anak yang tidak pernah disayang-sayang, nggak pernah diajak ngomong mungkin kan, dicuekin atau mungkin diasuh oleh orang lain, itu kan tentu efek yang bisa berbeda ya. Efeknya sangat besar sekali ya. Kita coba sekarang dong, ada yang bertanya di DM Instagram @bincangsehati.tv. Kita lihat di layar pertanyaannya apa, dari @Rika Cahyani.
Saya baru saja melahirkan sekitar seminggu yang lalu. Saya masih minim ilmu merawat bayi. Untuk mengetahui bahwa bayi lapar dan bayi sudah cukup ASI itu gimana ya? Nah ini agak bertanya, ini pas lapar itu gimana? Apa pas Iya. nangis dan Nah, pas kenyangnya itu kapan gitu? ya ini salah satu pertanyaan yang sering banget Sering memang ya? ditanyakan karena kadang-kadang kalau menyusui langsung tuh kita nggak, orang tua akan, ibunya terutama, ini minum nggak sih ya bayinya Nah, ini ya, jangan-jangan cuma nempel doang atau mhm, jangan-jangan dia cukup nggak. Kalau kadang-kadang kalau orang tua lebih tahu itu kayak kelihatan mata gitu loh. mhm, Misalnya kalau susu formula kan 100 cc mhm. atau 30 cc itu kan kelihatan, Udah oh ini kelihatan, habis udah segini habis. gitu. Dan kalau Kok ini nggak darah kelihatan ya? ini kan nggak kelihatan. Nah, ini penting. Jadi kita akan tahu tanda kecukupan ASI dan ini orang tua harus tahu sih. Tanda kecukupan ASI pada bayi baru lahir itu ada gitu. Jadi kita bisa menilai anak ini cukup nggak ASInya. Mhm, Masih boleh diteruskan nggak ASInya. Tapi jangan juga ASI 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 terus main dietnya ASI terus tapi anaknya nggak tumbuh, anaknya mhm, berat badannya nggak naik gitu. Jadi tanda awal kita harus tahu bahwa bayi itu lambungnya adalah ukurannya adalah kalau lahir itu sebesar kelereng loh, sedikit banget, kecil banget. oh, Iya, dia hanya sebesar kelereng, jadi sebenarnya nggak perlu banyak dan Tuhan juga udah mempersiapkan pada 3 hari pertama kehidupan, sebenarnya ada istilah cadangan lemak pada bayi. Jadi mmm, meskipun ASI ibunya belum keluar, ASINya masih sedikit sekali, itu Tuhan sudah persiapkan ada cadangan lemak, brown fat mmm, ya. Jadi bayinya akan tercukupi. Tandanya apa? Satu, dia ada kencing dalam 24 jam pertama. mmm, Dalam 24 jam pertama usia dia, bayi ini sudah harus kencing dan sudah harus buang air besar gitu. Itu ada tanda pertama. mmm. Kan kadang kalau misalnya ASI belum keluar kok babynya kencing-kencing terus gitu. Nah itu kan Ada berarti pertanyaan kan seperti itu ya? ya Mhm, ada dari mana gitu. mhm, Karena itu memang sudah ada persiapan dari Tuhan, ada cadangan mhm, gitu. Tanda setelah itu adalah kita lihat bahwa tanda kecukupan kan dilihat sebenarnya cuma cukup dilihat dari 2 hal. Satu adalah jumlah kencing dalam 1 hari, mmm, dua adalah kenaikan berat badan. Nah, jumlah kencing ini dilihat dari usia bayi ini sendiri. Jadi kalau bayinya lahir 0 sampai 24 jam minimal kencing 1 sampai 2 kali mhm, gitu. Nanti kalau lahir usianya udah 2 hari 48 jam dia minimal 2 3 kali mmm, kencing. Sampai anak ini usia 5 hari ke atas ya. mmm, 5 hari ke atas minimal kencing sudah harus 6 sampai 8 kali. mmm, Lebih bagus gitu. mmm, Makin sering juga makin bagus, berarti ASINya banyak. Nah, dan kedua adalah kenaikan berat badan mmm, tentu kan. Nah, tapi kenaikan berat badan ini juga jangan jadi patokan utama karena ternyata bayi baru lahir itu akan mengalami penurunan berat badan dulu gitu. mmm, Begitu dia lahir misalnya berat badannya 3 kilo, pulang rumah sakit hari kedua ketiga udah pasti turun. oh, Udah pasti oke, turun kira-kira kita harapkan memang turunnya nggak banyak ya. Kita harapkan turun hanya sekitar 7 sampai 10%, nggak boleh lebih dari mmm, itu juga. mmm, Kalau lebih dari itu juga jangan dibiarin, oh Bu mmm, ASI aja terus, ASI mmm, terus, ya nggak bisa juga gitu. Artinya ada pemantauan lah gitu. Jadi kalau bayi turun masih di bawah 7%, oke, udah bagus mmm, banget. Nah, nanti kita harapkan dia balik berat badan asal, itu pada usia dia seminggu sampai 10 hari lah mmm, gitu. Jadi kan biasanya habis begitu bayi lahir kan suruh kontrol mhm, ya. Kalau suruh kontrol nanti dokter akan menilai berat badan lahirnya berapa, berat badan sekarang mhm, berapa, turunnya berapa banyak ini gitu. mmm, Kalau masih turun dalam range 7% ya, maksimal 10% mhm, masih baik lah gitu. Tapi udah mmm, lebih dari itu harus ada evaluasi. mhm, Apakah ASINya masih mencukupi nggak? mmm, Apakah benar nggak menyusuinya? Jangan-jangan cuma nempel doang. ah, Ya itu, jadi, itu yang perlu dinilai. Jadi hanya kencing sama ya nanti kenaikan berat badan. Untuk saat itu ah. aja cukup ya. Tapi pas lapar itu pas Nah, apa sih biasanya? iya, nangis itu adalah bukan satu-satunya tanda bahwa bayi lahir. Mmm, Sebenarnya ada istilah adalah feeding feeding cues pada mhm, bayi ya. Ada early sign, ada mid sign, sama late sign mhm, sebenarnya. Early sign itu bayi kelihatan seperti mencari, jadi kepala nengok kiri, mmm, nengok kanan, ya dia udah mulai mencari routing namanya, mmm, mengisap mmm, gitu ya. Itu sebenarnya tanda awal yang orang tua bisa lihat sih pada mhm, bayinya. Oh ini bayinya udah mulai nih, udah mmm, mulai lapar, boleh tawarkan mmm, gitu. Kemudian ada istilah namanya mid Q. Mid Q mmm, itu udah setengah lapar. Nah, anaknya udah mulai gerakannya meningkat, udah mulai agak gelisah ya, mmm, udah mulai masukin gerak-gerik masukin gitu, sesuatu ya. Belum nangis itu, belum belum nangis, nangis. Jadi itu sebenarnya udah tanda mid Q, udah lapar nih, harus kasih mmm, kasih aku mhm, minum mhm, gitu. Sampai akhirnya ada istilah late Q. Nah, late Q itu mukanya udah merah, anaknya mmm, udah gelisah, tangannya udah mengepal ya.
sampai nangis. Nah sebenarnya tapi kalau udah late Q, itu tenangin dulu bayinya, baru susuin gitu. Karena Oke. dengan keadaan yang nangis kenceng terus langsung disusuin biasanya bayi nggak mau ya. Oke. Ya tapi ya harus tahu bahwa bayi menangis tidak hanya lapar nih, kurang minum nih gitu, asinya kurang nih. Enggak kan, menangis adalah bahasa dia ya. Jadi artinya dia mungkin nggak nyaman, dia mungkin pengen digendong, dia mungkin kedinginan atau mungkin basah kencingnya, pupnya itu kan perlu diperhatikan ya selain lapar gitu. Berarti ibu-ibu ini harus belajar lebih mendalam ya. Iya, Oke. bacalah. Baca Artinya ya seperti sumber itu. informasi sebenarnya banyak informasi yang bisa didapat sih ya. Oke, tapi kalau berkaitan dengan ini banyak juga pertanyaan ya. Semoga tadi bisa menjawab pertanyaan Bu Rika juga ya. Tapi ini pertanyaan juga mungkin dari banyak ibu-ibu yang baru saja melahirkan. Kalau produksi ASI-nya kurang itu gimana, Dok? Iya. Dan cara biar lancar gitu. Ini yang jadi ketakutan ibu-ibu karena memang jangan-jangan ASIku kurang, ASI saya kurang gitu. Bayinya nangis terus, rewel terus gitu. Nah, itu balik lagi bahwa bayi menangis, bayi rewel belum tentu dia ASI kurang kan gitu ya. Tapi caranya taunya bagaimana atau bagaimana cara memperbanyak ASI nih. Misalnya memang benar-benar jelas-jelas kurang sih memang ya berat badannya. Harusnya naik kalau 0 sampai 3 bulan tuh harusnya naik 1 kilo lah ya kurang lebih ya. Jadi lahir tuh naik 1 kilo gitu. Kalau dia naiknya seret banget, naiknya dikit banget, berat badan lahir belum tercapai bahkan ya memang mungkin kita harus evaluasi kan. Nah kalau tanda-tanda ASI kurang atau gimana cara memperbanyak ASI juga banyak informasi yang didapat. Jadi kalau tanda ASI kurang kan tadi yang bilang ya kayak berat badannya tidak sesuai dengan usianya dia gitu. Jadi kalau lahir misalnya 3 kilo harusnya usia ketemu lagi dokternya usia 2 bulan udah naik nih 600 sampai 1 kilo lah gitu. 3 bulan harusnya naik lagi kira-kira 600 1 kilo lagi. Kalau tercukupi udah pasti yakinlah ASI-nya kamu baik bagus gitu. Nah tapi kalau memang terjadi kekurangan misalnya kok naiknya nggak sesuai, naik cuma 300 gram, naik 500 gram, nggak sesuai yang kita harapkan gitu, kita perlu evaluasi. Nah balik lagi sebenarnya kuncinya adalah kunci keberhasilan ASI itu adalah satu sebenarnya kita akan lihat dulu sebenarnya konsultasikan bahwa cara menyusuinya udah benar nggak gitu, posisi dan perlekatannya udah sesuai nggak. Kadang ada yang menyusui ibunya kesakitan terus tuh, sakit tadi kayak menyusui kayak ketakutan dianya. Ada yang seperti itu jadi kayak bayinya mau mendekat dia udah takut banget kan, sakit dia nyeri gitu pada saat seperti digigit lah sampai lecet lah bahkan sampai berdarah loh. Ya itu kan jadi nggak pas berarti ya, atau menyusu lama banget nggak selesai. Kesannya menyusui tapi ternyata tidak efektif ya, bayinya mungkin cuma ngisep sebentar tidur ngempeng ya nggak dapat lah gitu. Nah itu kan tanda-tanda yang kita perlu evaluasi, menyusuinya posisi perlekatan udah benar belum gitu ya. Kemudian balik lagi ya kita nilai lagi kualitas ASI-nya seperti apa ya, meskipun kita tahu bahwa kualitas ASI itu ya nggak ditentuin lah dengan misalnya makan tertentu atau minuman tertentu atau jamu-jamuan tertentu ya. Oke, berarti memang tidak hanya asupan si ibu tapi juga perlekatan segala macam itu juga menjadi posisi itu menjadi faktor juga ibu-ibu harus tahu seperti itu ya. Iya, posisi yang nyaman bagaimana untuk menyusui. Kalau udah nyaman ibunya happy, breastfeeding happy itu ASI itu akan dengan sendirinya keluar ya, oksitosin itu akan terproduksi dengan lancar seperti itu ya. Oke, kalau terproduksi lancar si bayi juga bisa sehat seperti itu ya. Bisa asupan ASI-nya pas. Happy dua-duanya happy ya. Dua-duanya akan bahagia sih sebenarnya. Oke, Dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas nih beberapa tips yang mungkin bisa dilakukan oleh si ibu atau tindakan preventif supaya si bayi ini tetap sehat ya, Dok ya. Oke, baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau di Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas manfaat ASI bagi anak bersama dengan Dr. Diana Yuliani Suryanto SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Sen Karolus Sumarekon Serpong. Oke, Dok, sekarang kita akan membahas beberapa tips. Kita akan coba kerucutkan beberapa tips untuk membuat si bayi ini tetap sehat. Kita lihat yang pertama, mencuci tangan. Ini biasanya kalau kita lihat kan banyak orang ketika ketemu anak kecil dipegang-pegang itu nggak baik ya, Dok ya? Iya. Ya,
cuci tangan apalagi musim sekarang ya, Iya. masa-masa pandemi ini udah sangat-sangat penting karena memang kebersihan tangan tuh awal mula sakit lah kalau kita nggak rajin cuci tangan, kita pegang-pegang sesuatu, apalagi pegang bayi orang, bayi anak kita sendiri, tentu kebersihan itu ya penting kan. Gimana cara mencuci tangan yang baik? Saya sudah banyak gerakan-gerakan cuci tangan yang bisa dilihat di website di internet ya. Bagaimana mencuci yang benar, nggak cuma air, sabun terus kucuk-kucuk udah selesai gitu. Tapi memang ada step-step bahwa cuci tangan itu dimulai dari diputar ya, digosok di sela-sela jari, telapak jari, bahkan di ibu-ibu jari. Kemudian biarkan dengan air yang mengalir gitu ya, bukan hanya dicelupin di baskom mungkin. Air yang mengalir pokoknya ya. Ya, air mengalir itu perlu diketahui lah gitu ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Membersihkan mulut bayi ini biasa kalau bayi mungkin belum bisa sikat gigi kan gitu. Nah, ini juga penting ya, Dok ya? Perlu. Membersihkan mulut bayi bisa dimulai bahkan sejak bayi ini lahir. Kalau memang kita lihat ada sesuatu yang misalnya ya, memang kadang-kadang kalau ASI saja sih hampir jarang lah terlihat misalnya putih yang menempel. Dibandingkan susu formula biasanya lebih nempel dia. Jadi kita perlu bersihkan. Cara membersihkan mulut bayi nggak perlu ribet sih sebenarnya, hanya kalau nggak punya. Sekarang sih banyak dijual ya kayak sarung tangan yang dimasuki di jari yang disposable gitu, begitu pakai terus buang aja. Tapi juga bisa pakai hanya kasa steril sebenarnya. Nah, basahin aja kasa sterilnya dengan, kadang-kadang saya bisa bilang bahwa yang penting air yang bersih, air hangat, air mateng lah ya, atau ASI sendiri. Tetesnya dikit terus bersihin. Oke, tapi sebenarnya selain mulut bayi juga payudara ibu juga harus dibersih ya, Dok ya? Iya, cuman memang itu yang jadi salah kaprah. Kadang-kadang ada orang tua yang mau nyusuin tuh harus cuci-cuci dulu, disabunin dulu, itu nggak perlu sih sebenarnya. Kita tahu bahwa sebenarnya payudara ya steril lah ya, kecuali kalau dia habis ngapain sih berkeringat banyak mungkin. Tapi jangan salah bahwa sebenarnya di dalam payudara ini sendiri ada istilahnya sel darah putih yang justru baik loh buat bayi. Ya nggak perlu lah terlalu dibersihkan tiap kali mau menyusui. Ya. Terakhir mungkin, Dok, singkat saja. Ini kalau produksi ASI-nya kurang, donor ASI itu bagaimana menurut dokter? Iya. Donor ASI ini sebenarnya kan kita tahu karena mungkin ASI yang paling baik ya dibandingkan manapun. Jadi ada hierarkinya pemberian anak. Jadi ASI ibunya sendiri, kemudian kok dengan satu hal, dengan pengecualian dia tidak bisa memberikan ASI, itu kita bisa hierarki kedua bukan langsung susu formula, adalah donor ASI ya. Donor ASI baru susu formula. Nah, donor ASI ini tapi harus diperhatikan. Saya sangat concern, saya sangat kadang-kadang miris juga ngelihat kalau di Instagram donor ASI karena kulkas saya penuh. Saya tidak makan daging, saya tidak, misalnya ya. Saya tidak merokok, tidak konsumsi obat. Jadi alasannya karena kulkas penuh, dia kasihlah ASI-nya ke ibu-ibu tuh yang nggak tahu saya dari mana. Padahal donor ASI itu harus sangat diperhatikan bahwa ada syarat-syaratnya loh untuk memberikan donor itu sendiri. Bukan cuma karena ASInya berlebihan di kulkas nggak muat terus dilempar ke orang gitu. Ada syaratnya bahwa satu, bayinya itu harus sama usianya, paling nggak kurang dari 6 bulan. Jadi nggak bisa bayi lahir terus minta ASI ya anaknya udah 2 tahun tuh atau setahun, nggak bisa. Kedua, dia harus bebas dari, ini yang penting nih, bebas dari penyakit. HIV terutama karena dia bisa menular dari ASI ya, hepatitis, kemudian sifilis ya. Kalau nggak tahu bagaimana, nggak yakin bayinya, jangan dikasih atau cek dulu. Harus gitu. Cek sehat atau tidak seperti itu ya, baru bisa nggak bisa langsung dikasih. Jadi begitu misalnya dapat donor nih, orangnya sehat nggak dicek, nggak bisa langsung dikasih. Harus namanya dilakukan pasteurisasi atau pemanasan. Berarti harus sehat seperti itu ya. Baik. Banyak stepnya. Ya. Baik, terima kasih Dokter Diana, ini sangat informatif tapi waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih Dokter Diana. Baik pemirsa, Anda bisa mengirimkan kritik dan saran di nomor 0889 8100 5000 atau bisa follow media sosial kami di @bincangsaati.tv. Saya